Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin bil ummi wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Tentunya kita berharap bahwa semuanya dalam keadaan sehat walafiat, lancar dan lapang dalam segala hal, dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam pertemuan kita kali ini, kita akan mengawali pembelajaran fisika dengan materi konsep gerak, konsep jarak, dan perpindahan. Nah, mari kita bersama-sama mempelajarinya. Pepatah mengatakan, belajar adalah pintu dari kesuksesan. Untuk itu, mari kita buka pintunya. Nah, pada seri video kali ini kita akan belajar tentang materi fisika, yaitu gerak. Nah, pada video kali ini kita akan bahas tentang konsep gerak, perpindahan, dan jarak. Yuk, kita mulai aja pelajaran kita. Nah, jadi apa sih gerak itu? Gerak itu adalah perpindahan suatu benda dari suatu kedudukan atau posisi ke kedudukan lain. Nah, karena definisi ini nih ya, karena ada dari suatu kedudukan ke kedudukan yang lain, maka gerak itu memiliki acuan. Contohnya penumpang dalam kereta. Contohnya gimana? Yuk, kita lihat contohnya ya. Nah, misalnya dalam kereta ya, kalau kita lihat dalam kereta yang sedang bergerak ini, penumpang yang ini nih, misalnya penumpang ini, itu tidak bergerak terhadap penumpang ini ya, jaraknya tetap sama. Tetapi, para penumpang ini pasti bergerak terhadap, misalnya di luar ada apa nih? Di luar ada, oh nih, ada gedung, ada sesuatu di sini, ada mobil. Semua penumpang di sini bergerak terhadap si mobil ini, gitu ya, karena dia ikut bergerak bersama kereta. Tetapi meja ini, dan meja ini nggak bergerak nih. Nah ya, jadi gerak itu harus ada acuannya. Terhadap siapa sih kita melihat si gerak itu, gitu ya. Contoh misalkan kamu lagi naik mobil, misalkan naik mobil online gitu ya. Kamu duduk di belakang pak supir. Ya, kamu terhadap supir tidak bergerak, gitu ya. Karena kamu tetap duduk. Gitu. Kecuali kamu pindah duduknya di belakang kursi penumpang, gitu ya. Tapi terhadap jalan, terhadap pohon kamu bergerak. Oke. Nah, kemudian juga ada yang namanya gerak semu. Gerak semu itu gerak tidak sebenarnya yang ditimbulkan benda yang sedang bergerak. Contoh kalau kita sedang berkendara, seolah-olah pohon itu bergerak ke arah mobil gitu ya. Padahal mobil yang bergerak. Atau garis putus-putus di jalan. Nah, seolah kalau kita sedang naik kendaraan bergerak ke arah kita gitu ya. Padahal tidak, kita yang bergerak melewati mereka. Nah, kemudian juga ada yang namanya gerak relatif. Nah, karena tadi berdasarkan acuan terhadap siapa gitu ya, maka gerak itu memiliki suatu kecepatan atau gerak relatif gitu. Terhadap siapa sih kita melihat benda tersebut gitu ya. Misalnya kakak punya pohon, kakak punya batu gitu ya, kakak punya sepeda, punya mobil. Nah, mobil sedang bergerak ke sini. Nah, si pohon ini diam terhadap si batu gitu ya. Berikut pun si batu diam terhadap pohon. Tapi si mobil ini bergerak terhadap pohon. Nah, si pohon pun seolah-olah bergerak terhadap mobil gitu ya. Nah, itu namanya gerak semu. Oke. Nah, sekarang kita coba contoh soal gerak relatif. Jadi kalau kakak punya tiga buah benda nih, ada benda A, benda B, dan benda C. Ya, maka hitunglah kecepatan relatif A dilihat oleh B gitu ya. Nah, jadi si A ini melihat si B tuh gimana gitu ya. Nah, ini si A melihat si B itu bergeraknya seberapa cepat gitu ya. Nah, kalau ketemu soal-soal yang seperti ini, maka kita gampang banget nih. Kecepatan relatif A dilihat oleh B. Maka jawabannya A adalah kecepatannya B atau V-nya B gitu ya, dikurang V-nya si A. Artinya 20 dikurang 10. Nah, ini adalah 10 meter per second. Ya, jadi si A ini kalau melihat B seolah-olah dia bergerak ke kanan 10 meter per second. Gimana kalau si B terhadap si C? Nah, tadi kan belakang kurang depan ya. Terhadap dan dilihat oleh ini sama. Nah, ini jadi jawaban yang B adalah C, V-nya si C dikurang V-nya si B. Nah, jadi berapa nih ya? Oh, ini berarti... Nah, ini satu lagi konsep dalam gerak. Kita mesti menentukan arah. Kalau misalkan ke kanan ini positif, maka ini ke kiri adalah negatif. Gitu ya. Jadi ini adalah min 30 dikurang si B. Berarti dikurang 20. Ya. Artinya adalah min 50 meter per second. Kenapa bisa min 50 sih? Karena si C ini melihat seolah-olah si B dan si B ini mendekat ke dia cepat banget.
Padahal si B kecepatan 20 ya. Ternyata si C juga bergerak. Makanya seolah-olah kecepatannya tambah cepat. Nah, bagaimana kan si C dilihat oleh si A? Nah, berarti sama nih ya. Berarti untuk jawaban yang C tinggal VC dikurang VA. Berarti Bapak nih min 30 dikurang 10. Nah, min 40 meter per second. Nah, tugas relatif seperti itu. Gampang ya, nggak terlalu sulit. Nah, sekarang kita akan belajar yang namanya perpindahan, jarak, kecepatan, dan kelajuan. Jadi apa sih bedanya perpindahan dan jarak gitu ya? Nah, perpindahan itu adalah perubahan posisi akhir. Jadi perubahan posisi doang ya, terhadap posisi awalnya. Kalau jarak adalah lintasan yang ditempuh oleh benda untuk mencapai suatu titik. Nah, kalau kecepatan adalah seberapa cepat sebuah benda berpindah. Nanti kakak akan kasih tahu nih bagaimana sih cara menghafal rumusnya gitu ya. Kalau kelajuan adalah seberapa cepat sebuah benda menempuh suatu lintasan. Nah, ini kakak contohin suatu lintasan. Jadi misalkan ada siapa ya? Ada Ijup. Nah, ada Ijup bergerak dari sini. Wah, dia dari A dia ke B, ke C, ke D, ke E, ke F, ke G gitu ya. Misalkan nih 10 meter. Misalkan ini 30, misalkan ini berapa 15, ini misalkan 10, ini misalkan berapa 20. Oke, ini misalkan berapa nih? 50 misalnya. Nah, di sini misalkan berapa ya? 10 gitu. Jangan 20, 15 ya. Oke. Nah, si Ijup ini dia bergerak ya dari A ke B, ke C, ke D, ke E, ke F, ke G. Maka kita bisa bilang kalau perpindahan dia, pindahan Ijup, itu hanya 15 meter. Wah, ke bawah, ke selatan gitu, ke bawah. Kok bisa sih Kak 15 meter? Iya, karena kalau perpindahan dia cuma melihat, oh awalnya Ijup di A, akhirnya di B. Oh, dia cuma pindah 15 gitu ya. Nah, beda kalau kita bicara tentang kecepatan. Jarak. Oke ya, jaraknya berapa sih? Jarak yang tentu Ijup. Nah, jarak yang ditempuh oleh Ijup adalah semua yang dia ikuti nih. Oh, ini berarti dia jalan 10 meter. Dia berarti jalan 30 meter gitu ya. Nah, tambahin terus nih. Tambah 15, tambah 10 meter, ditambah 20 meter, ditambah 50 meter gitu. Jadi tambah-tambah terus. Nah, itu adalah jarak. Jadi dia lewat manapun dihitung. Artinya kalau kakak punya lapangan sepak bola misalnya ya. Nah, kakak punya lapangan sepak bola nih. Ini 50 kali 100 meter misalnya. Kakak bergerak dari titik A ke titik B, ke titik C, ke titik D. Kakak balik lagi ke titik A. Berarti perpindahannya itu adalah 0. Kok bisa 0 Kak? Karena nggak pindah dari A balik lagi ke A gitu ya. Tapi jarak yang ditempuh, nah tinggal tambahin semua. Berarti ini 100 tambah 50 tambah 100 tambah 50 gitu ya. Jadi perpindahannya kalau dia putar sini ya udah. Bagaimana kalau dia putarnya berkali-kali? Ya sama aja gitu ya. Misalnya putar berkali-kali nih. Nah, dia putar nih dari A, dia putar sekali, 2 kali, 3 kali, terus balik lagi ke A. Ya udah tetap perpindahan adalah 0 ya. Jadi gitu ya bedanya perpindahan dan jarak. Nah, ini sedikit ringkasannya. Jadi kalau perpindahan itu memiliki besar dan arah gitu ya. Karena tadi kakak bilang di sini perpindahannya ke bawah gitu. Ini perlu dinyatakan nih. Dia pindah kemana? Pindah ke atas, ke bawah, ke kiri, kanan gitu ya. Nah, kalau jarak hanya besar saja, dia tidak punya arah. Jadi yang penting berapa meter aja gitu ya. Nah, nih cara menghafal rumusnya adalah seperti ini. Oke. Kalau kita lihat kecepatan, dia mengandung huruf P ya. Maka rumusnya pasti perpindahan. Nah, dibagi waktu. Oke ya. Kalau kelajuan, nah ini ada huruf J-nya ya. Maka dia pasti jarak dibagi waktu. Oke, jadi ngafalin gampang gitu. Kalau percepatan, perpindahan bagi waktu. Kalau kelajuan, karena ada J, jarak bagi waktu. Oke ya. Jadi sama aja nih, kalau perpindahan punya besar dan arah, maka kecepatan punya besar dan arah juga. Oke, kita coba contoh-contoh soalnya ya. Nah, ini. Contoh soal pertama. Dorita bersepeda dari ke selatan 42 meter, ke barat 16 meter, ke utara 30 meter dalam waktu 20 detik. Nah, kalau ketemu soal seperti ini, kita akan gambar dulu nih. Nah, kita akan gambar dulu pergerakan dari si Dorita. Dia bilang ke selatan 42 meter. Maka misalkan dia start dari titik sini. Dia ke selatan 42 meter.
gitu ya. Ke barat, nah mungkin kalau adik lupa, nah ini utara, ini barat, ini timur, ini selatan, gitu ya. Dia ke barat 16 meter. Oh, berarti dari sini dia pindah ke sini. Nah, ini 16 meter. Oke ya. Ke utara lagi 30 meter. Nah, ke utara lagi 30 meter. Nah, 30 meter. Jadi dia startnya di sini. Nah, oke ya. Finishnya di sini. Oke. Nah, sekarang ditanya adalah jaraknya berapa nih? Gitu ya. Jaraknya berarti gampang, tinggal kita jumlahin aja ya. Berarti ini 42 ditambah 16 ditambah 30. Berarti berapa nih? 58 tambah 30 berarti 88 meter. Nah, perpindahannya gimana? Nah, ingat perpindahan itu hanya perubahan dari start ke finish. Berarti di sini nih. Ah, ini berapa nih perpindahan dia nih? Wah, ini nggak dikasih tahu, Kak. Wah, ini miring-miring. Wah, bisa jadi segitiga. Kita bikin segitiga. Oke ya, ini 16. Nah, ini kakak coret dulu. Berarti kalau semuanya adalah 42, di sini 30, maka di sini 12. Maka kita punya segitiga yang harus kita cari Pitagorasnya. Ini 16, ini 12, ini siku-siku, ini berapa? Toleban siku-siku. Nah, ini karena kalau belok ke barat dari utara ya pasti siku-siku gitu ya. Maka di sini juga siku-siku. Berapa nih? Kita Pitagoraskan, berarti akar dari 16 kuadrat ditambah 12 kuadrat. Nah, ini berarti akar dari 256 tambah 144. Nah, ini berarti akar dari 400, hasilnya 20. Nah, berarti perpindahan dia, nah ini adalah 20 meter, gitu ya. Nah, berarti sekarang gimana dengan kelajuan dan kecepatan? Nah, kelajuan, nah ingat J, maka ini pasti jarak, gitu ya, dibagi waktu. Oke ya. Jarak itu berapa nih? Oh, 88. Waktunya berapa? 20 detik. Nah, dibagi 20. Gitu ya. Maka ini 4,4 meter per second. Nah, gimana dengan kecepatannya gitu ya. Kita hitung kecepatannya ya. Kecepatan. Nah, kecepatan adalah perpindahan dibagi dengan waktu gitu ya. Perpindahan adalah 20 dibagi 20. Nah, berarti 1 meter per second. Oke ya. Ini kalau kita lihat di sini mirip-mirip ya. Kecepatan sama kelajuan tuh mirip. Nah, jadi gimana sih bedanya apa sih gitu nanti kalau kita dirumus-rumus gitu ya. Kalau jarak biasa disimbolkan dengan S. Nah, kalau perpindahan itu biasa disimbolkan dengan X besar. Ya, X besar. Kalau kelajuan bisa disimbolkan dengan V kecil. Kalau kecepatan bisa dengan V besar, ya. Nah, bedanya itu. Atau V tapi ada atasnya ada topinya karena dia vektor. Bagaimana soal-soalnya? Begitu mudah bukan? Dan saya yakin semuanya pasti bisa mengerjakannya dan selesai tepat pada waktunya. Dan akhirnya, semoga pembelajaran kita kali ini bermanfaat dan barokah bagi kita semua. Akhir kata, tetap belajar di rumah, jaga kesehatan. See you next time and Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.